Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, sayyidina wa syafi'na wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada sebutan nama Nabi Muhammad, kita harus refleks, kita harus responsif untuk menjawab, bersolawat, bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para guru, para asatidah yang semuanya saya muliakan, saya hormati. Wabil khusus kepala sekolah yang sudah menyampaikan sambutan, yang sudah menyampaikan arahan kepada siswa-siswi, kepada anak didik semua, yang kita doakan semoga beliau-beliau guru-guru kita ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan zahir batin, dilancarkan semua urusannya, dan kita doakan semoga beliau apa yang dihajatkan oleh beliau-beliau betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para adik-adik, siswa-siswi yang saya cintai, yang saya sayangi, alhamdulillah para siswa-siswi yang saya cintai, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditakdir dipertemukan dalam acara yang sangat mulia, yaitu memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di tempat yang penuh barokah, karena setiap harinya tempat ini diisi dengan ilmu, setiap harinya tempat ini diisi dengan kemanfaatan-kemanfaatan. Kita bersyukur kepada Allah, kita dipertemukan kembali dengan bulan Sya'ban. Saat ini kita semua berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dikatakan dinamai bulan Sya'ban li'annahu yatasha'abu minhu khairul katsir. Disebut bulan Sya'ban karena di bulan ini begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan. Yang sebelumnya kita sudah mengetahui, sebelum bulan Sya'ban adalah bulan sebelum bulan Sya'ban adalah bulan Rajab, yang mana di bulan Rajab Allah
memanggil, mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana undangan Allah Subhanahu Wa Taala itu disebut sebagai peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang insya Allah kita akan mengulas, mengurai keterangan terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tapi sebelum kita lebih mendalam mengurai peristiwa Isra Mi'raj, kita akan mengkaji terlebih dahulu, mempelajari terlebih dahulu ada apa di bulan Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Karena ada kitab yang bernama Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Di bulan Sya'ban ini ada beberapa peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Terkhusus di bulan Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat hadiah, pernyataan dari Allah bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tersebut turun pada Rasulullah di bulan Sya'ban. Makanya Rasulullah menyebut bulan Sya'ban ini sebagai syahri. Rasulullah bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban kata Nabi disebut sebagai bulanku, dan bulan Ramadan disebut oleh Nabi sebagai bulan umatku. Dipertanyakan, kok bisa Rasulullah menyebut bulan Sya'ban dengan bulanku? Padahal kalau lebih pantas Rasulullah ini menyebut bulanku adalah dengan bulan Rabiul Awal. Karena di bulan Rabiul Awal Rasulullah dilahirkan. Atau Rasulullah lebih pantas menyebut syahri, bulannya Rasulullah adalah bulan Muharram. Karena di bulan Muharram Rasulullah hijrah. Kan begitu ya. Nah, tapi kenapa Rasulullah menyebut syahri itu adalah bulan Sya'ban? Gini Bu, karena di bulan Sya'ban Rasulullah mendapat hadiah yang luar biasa dari Allah, pernyataan bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, membaca salawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan dipanggil orang-orang yang beriman, diserukan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat bersalam kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bersolawat itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita ingin tahu kita ini orang yang beriman apa tidak, kalau kita suka bersolawat, kalau kita bahkan memperbanyak bersolawat bersalam kepada baginda Nabi, berarti kita adalah orang yang beriman. Semakin kita mempunyai iman yang kuat, semakin kita mempunyai iman yang besar, maka kita akan semakin sering, semakin banyak bersolawat bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tanda-tanda orang yang beriman adalah suka bersolawat, membangun koneksi, membangun hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk ada hubungan khusus dengan Kanjeng Nabi. Dan ketika kita mempunyai hubungan khusus dengan Kanjeng Nabi,
sering membaca sholawat, maka akan tercerminkan, maka barokah sholawat itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih benar, insya Allah. Suka sholawatan? Suka? Harus suka, apalagi sekarang ada di bulan di mana di bulan ini diturunkan anjuran untuk kita, perintah untuk kita untuk membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo sholawatan dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wali anta misbahu suduri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul, ya Habib salam alaika, salawat, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya munajjar, ya imam al-qiblataini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu-satunya sapaan kita, satu-satunya salam yang tidak akan tertolak adalah sapaan sholawat, adalah salam kita, sholawat salam kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat dan salam kita tidak akan tertolak, akan sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amaluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadin. Amal kita antara diterima atau ditolak. Kita sholat, ya. Kita ini sholat. Sholat kita ini kalau mengikuti sesuai syarat rukunnya, kemungkinan insya Allah secara zahirnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita sholat tidak sesuai syarat rukunnya, atau bahkan syarat rukunnya sudah lengkap, tapi kita sholatnya bukan karena Allah, karena ingin dipuji oleh manusia, bisa jadi sholatnya tidak akan diterima. Haji bisa diterima atau tidak diterima. Kalau hajinya dari rezeki yang halal, ibadahnya diperhatikan, syarat rukunnya semuanya sah, kemungkinan hajinya diterima. Akan tetapi kalau hajinya berangkatnya dari rezeki yang haram, berangkatnya karena menipu orang, maka hajinya bisa ditolak. Wa hajjuka mardudun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salata ala nabi, kecuali sholawat
dan salam kita kepada kanjeng Nabi, faqabuluha hatmun biduni taraddudi. Diterimanya amal sholawat hatmun biduni taraddudi, pasti diterima, tidak akan tertolak. Bukan karena kita yang bersolawat, tapi karena Allah mengagungkan, mengasihi, menyayangi yang luar biasa kepada kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita bersyukur dan sungguh beruntung kalau kita bersolawat, bersalam kepada Nabi Muhammad. Sallu ala nuril ladzi arajas sama ya fauzaman salla alaihi wasallam. Sallu, bersolawatlah ala nuril ladzi arajas sama, kepada cahaya yang menembus langit-langit, kepada cahaya yang menembus dimensi-dimensi, kepada Nabi Muhammad yang Isra wal Mi'raj. Kita harus bersolawat kepada beliau, dan sungguh beruntung kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah, dimi'rajkan oleh Allah, yang mana peristiwa Isra wal Mi'raj ini luar biasa, sesuatu yang tidak masuk akal. Makanya dalam Al-Quran didahului oleh Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanah, peristiwa Isra Mi'raj diawali dengan kalimat Subhanah. Subhanah ini maknanya dita'ajjub, sesuatu yang ajaib. Seperti hanya kita ketika bertemu dengan sesuatu yang bagus, yang baik, kita dianjurkan untuk mengucap Masya Allah. Seperti tadi saya mendengar dari ibu kepala sekolah ini begini, setiap harinya diadakan sholat zuhur berjamaah, sekolah ini begini baik-baiknya. Saya mendengar sambil lalu mengucap Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, karena saya mendengar sesuatu yang baik. Ketika kita jalan-jalan, suka jalan-jalan? Halo, suka refreshing? Suka healing? Nah, ketika kalian melihat pemandangan yang indah, ketika kalian melihat sesuatu yang menakjubkan, apa yang kalian ucapkan? Amboi? Apa? Yang diucapkan kalian apa? Wow, gitu kan? Kenapa yang diucapkan? Masya Allah, Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jangan sampai salah. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, yang diucap jangan sampai sesuatu yang sia-sia. Misalnya wow, ya, Pamboy, wow, itu gak ada pahalanya nanti. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang baik, mendengar sesuatu yang baik, maka kita ucapkan Masya Allah, Subhanallah. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj dimulai dengan kalimat Subhanah, sesuatu yang luar biasa. Siapa yang menyatakan? Allah langsung menyatakan bahwasanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah sesuatu yang di luar nalar, atau lebih modern lagi di luar nurul. Ya, jadi peristiwa Isra wal Mi'raj di luar nalar, di luar nurul. Kalau kita menangkap dengan akal tidak akan percaya. Tapi kalau kita menangkap itu sebagai kebesaran Allah dan kita beriman bahwasanya Allah itu Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Allah, kita akan mempercayai, kita akan beriman, karena kita punya keimanan, kita punya keyakinan Allah Maha Kuasa. Subhanalladzi asra, Allah yang memberangkatkan, Allah yang mendesain, Allah yang
mengatur sedemikian rupa untuk menyambut kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari tempat yang paling bagus di muka bumi ini, yaitu masjid. Khairul biqa'i masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling bagus, yang paling baik yang ada di muka bumi ini adalah masjid. Kalau kita masuk masjid, ada adabnya, ada aturannya. Ojo sembarangan masuk masjid, karena masjid ini adalah baitullah, baitur rahmatillah. Masjid ini adalah rumah rahmatnya Allah. Bagaimana aturan kita masuk masjid? Halo? Aturan kita masuk masjid pripun? Masuk dengan kaki kanan, lalu tidak duduk sebelum sholat sunnah tahiyatul masjid. Paham ya? Jadi masuk masjid dimulai dengan kaki kanan dan tidak duduk kecuali sudah sholat tahiyatul masjid. Lalu aturan keluar masjid yaitu dengan kaki kiri, lalu membaca doa. Masuk masjid doanya gimana? Allahumma balik lana bima razaqtana. Doa masuk masjid, Allahumma ufirli waftahli abwaab rahmatik. Itu doa masuk masjid. Kalau doa masuk pasar, karena Kanjeng Nabi bersabda paling baiknya tempat yang ada di muka bumi ini adalah masjid, sedangkan yang paling jelek kebalikannya masjid adalah pasar. Kalau kita masuk pasar ada doanya. Masuk ke mall, masuk ke pasar kecamatan, masuk ke pasar kota, ojo langsung masuk, ojo langsung keburu-buru diskon. Tapi kita harus mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi ketika masuk pasar. Bagaimana doa masuk pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan diriwayatkan banyak ulama, banyak sahabat khususnya, mereka masuk pasar bukan untuk membeli sesuatu. Mereka masuk pasar bukan untuk membeli sesuatu, akan tetapi hanya untuk membaca doa masuk pasar. Akan tetapi mereka masuk pasar hanya untuk mengambil berkah dari apa yang sudah dilakukan oleh Nabi, mengamalkan sunnah Nabi. Kembali lagi bahwasanya Isra wal Mi'raj ini dimulai dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram letaknya di mana? Masjidil Haram letaknya di mana? Sidoarjo? Masjidil Haram letaknya di mana? Eropa? Di mana? Di Makkah. Masjidil Aqsa letaknya di mana? Palestina. Masjidil Haram letaknya di Mekah, Masjidil Aqsa letaknya di Palestina. Jikalau dengan akal manusia di zaman itu diriwayatkan perjalanan dari Masjidil Aqsa, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu harus menempuh 15 hari. Harus menempuh waktu 15 hari. Sedangkan Rasulullah SAW
Isra wal Mi'raj hanya sebagian malam. Bahkan dalam riwayat disebutkan tempat duduknya Nabi ketika beliau kembali dari Isra Mi'raj, tempat duduknya masih hangat. Tempat duduknya masih hangat. Berarti sangat sebentar, tidak dengan waktu yang panjang. Ini kan sudah jauh di luar kebiasaan. Jadi sudah sangat pantas disebut dengan sesuatu yang ajib, sesuatu yang pantas diucap dengan subhanallah, masya Allah. Karena biasanya ditempuh dengan 15 hari. Rasulullah Isra wal Mi'raj tidak sampai 1 hari, tidak sampai 1 malam, bahkan tempat duduknya masih hangat. Dari situ Rasulullah memulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sebelumnya beliau dibawa oleh malaikat Jibril ke Taibah. Taibah ini adalah Madinah. Di situ Rasulullah diberitahu bahwasanya nanti engkau akan wafat di sini dan engkau akan dikubur di Taibah. Taibah. Makanya dalam qasidah ada yang tahu qasidah ya Taibah? Ya. Ya Taibah, ya Taibah, ya Taibah, ya Zawal ayana istaghna li wal hawa nadana wal hawa nadana. Ayo bareng-bareng. Ya Taibah, ya Taibah, yang sekarang terkenal dengan sebutan Madinah. Madinah itu memiliki beberapa nama: Madinatul Rasul, Taibah, Yasrib, Darussalam, dan beberapa yang lainnya. Tapi sekarang terkenal dengan sebutan Madinah. Siapa yang ingin sampai ke Madinah? Wajib, kita ini wajib punya keinginan, kita wajib punya cita-cita ingin ziarah ke Madinah, ingin ziarah kepada kanjeng Nabi. Kita pun mempunyai rencana ingin healing ke Eropa, ke Amerika, ke Singapura. Tapi awas, jangan sampai kita tidak punya keinginan ke Mekah dan ke Madinah dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Jadi kita semua ini wajib mempunyai keinginan agar sampai ke Mekah dan Madinah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ubur-ubur disengat teri ikan lele. Ya Allah. Ubur-ubur disengat teri ikan lele. Ayo semangat ngaji le. Ubur-ubur ikan lele sambal tomat. Ayo le selawatan. Lu gak nyambung ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril
Isra wal Mi'raj, Rasulullah menunggangi tunggangan atau transport ahlul jannah yang disebut sebagai burak. Burak ini adalah hewan yang Allah khususkan sebagai kendaraan penduduk surga. Ketika itu diceritakan malaikat Jibril menjemput burak di surga, yang sebelumnya oleh malaikat Jibril sudah diumumkan kepada burak yang ada di dalam surga, diumumkan bahwasanya nanti di antara kalian akan dipilih oleh Allah untuk dijadikan kendaraan Nabi Muhammad untuk Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika itu burak yang ada di dalam surga semuanya ingin dipilih agar ditunggangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang dipilih oleh Allah adalah seekor burak yang ketika diumumkan kepada mereka bahwasanya di antara mereka akan dipilih menjadi tunggangan Rasulullah, burak ini menangis di pojokan surga dan mempunyai rasa yang sangat tulus, ingin disandingkan dengan Nabi Muhammad, ingin dipilih untuk Nabi Muhammad, tapi takut bersaing dengan burak yang lainnya. Tapi sangat mempunyai rasa yang tulus, tapi takut bersaing dengan burak yang lainnya. Yang waktu itu burak yang lainnya diriwayatkan sudah menunggu di gerbang surga. Ada satu burak yang dengan sangat tulus menunggu di pojokan surga sambil menangis memohon kepada Allah, ya Allah, semoga saya yang dipilih oleh Engkau untuk bisa dipakai oleh Rasulullah. Dan ternyata Masya Allah yang dipilih oleh malaikat Jibril atas perintah Allah bukan yang ada di gerbang rebut-rebutan, akan tetapi burak yang ada di pojokan surga yang memiliki rasa yang sangat kuat, rasa yang sangat tulus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan karena yang dekat, bukan karena yang mendekat saja, tapi yang memiliki rasa yang kuat. Karena rasa yang kuat ini yang akan menghubungkan kepada seseorang, walaupun jauh akan terasa dekat kalau mempunyai satu rasa. Meskipun dekat tapi tidak satu rasa akan terasa jauh. Kam min qaribin ba'id, berapa banyak dari orang yang dekat dengan kita akan tetapi sejatinya jauh kepada kita karena tidak punya hubungan, tidak punya satu rasa. Wa kam min ba'idin qarib, dan berapa banyak orang yang jauh di sana tapi terasa dekat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Contohnya kita tidak pernah sampai ke Madinah, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, akan tetapi kenapa ketika mendengar sholawat hati kita kok senang, bahkan kadang tidak terasa air mata menetes. Kadang kita sangat memiliki rasa rindu kepada Nabi Muhammad, padahal kita tidak pernah bertemu. Itu terbukti bahwasanya insya Allah kita sangat dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril menunggangi burak untuk berkunjung ke Thaibah. Dan lalu diberitahu bahwasanya di Thaibah ini kamu akan tinggal, di Thaibah ini kamu akan wafat, di Thaibah ini kamu akan dimakamkan. Setelah itu berlanjut, malaikat Jibril membawa Kanjeng Nabi mengunjungi Baitul Laham, mengunjungi Bukit Tursina. Bukit Tursina ini adalah bukit di mana dulu Nabi Musa alaihissalam ingin bertemu dengan Allah. Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah. Ketika itu singkat cerita Nabi Musa tidak kuat, bahkan dalam riwayat sampai pingsan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memantulkan cahayanya ke Bukit Tursina. Tursina hancur, malaikat Nabi Musa pingsan, tidak kuat.
software hardware-nya Nabi Musa tidak kuat menerima atau melihat pantulan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jelas dalam Al-Quran, ikhlaqna 'alaika ya Musa fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Buka sandalmu wahai Musa. Oleh Allah sandalnya Nabi Musa diperintah untuk dibuka karena akan bertemu dengan Allah, karena hendak ingin melihat cahaya yang dipantulkan ke bukit Tursina. Oleh Allah sandalnya Nabi Musa diperintah untuk dilepas. Akan tetapi berbeda ketika Rasulullah Mi'raj bertemu dengan Allah, Kanjeng Nabi tetap dengan sandalnya. Jadi ketika beliau Mi'raj, ketika menemui Allah di tempat yang tidak ada makhluk selain Kanjeng Nabi sampai di situ, dan tidak akan ada makhluk yang bisa sampai di situ tempat, hanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tetap dengan sandalnya, tidak diperintah untuk melepas sandal. Ini bukti bahwasanya Rasulullah begitu tinggi, begitu besar pangkat derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Nabi Musa ketika ingin bertemu dengan Allah, sandalnya disuruh dilepas. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, sandalnya tetap dipakai oleh Nabi. Makanya sampai ada kitab namanya Naqlun Nabi. Nama kitab, ada buku di situ judulnya Naqlun Nabi, yang artinya sandalnya Nabi. Karena begitu hebat sandalnya Nabi, bisa mengalahkan para malaikat, bisa mengalahkan malaikat Jibril. Jibril ini siapa? Jibril ini adalah malaikat. Jibril ini bukan hanya sekedar malaikat, akan tetapi Jibril ini adalah komandannya malaikat, ketuanya malaikat. Tetapi ketuanya malaikat kalah dengan sandalnya Nabi. Apakah sandalnya yang hebat? Bukan, akan tetapi karena sandal ini dipakai oleh orang yang paling hebat dunia akhirat, orang yang paling luar biasa dunia akhirat, Sayyidul Wujud wa afdhalu kulli mawjud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.